Protozoa. Filum protozoa mempunyai tubuh yang hanya terdiri dari satu sel namun sudah memiliki fungsi lengkap makhluk hidup. Protozoa mempunyai alat reproduksi, alat pencernaan makanan, sistem pernapasan, organ ekskresi, dan organ-organ untuk keperluan hidup lainnya. Protozoa merupakan organisme yang bersel satu dan hidup secara sendiri-sendiri maupun berkelompok. Kemudian, protozoa ini merupakan kesatuan yang dapat dibilang sangat lengkap, karena protozoa memiliki struktur sel yang baik dan secara fungsional mampu melakukan berbagai fungsi-fungsi dasar pada makhluk hidup. Struktur sel protozoa. Sel protozoa mempunyai struktur yang terdiri dari sitoplasma dan inti. Struktur sitoplasma terdiri dari ektoplasma yang terdapat di bagian luar dan endoplasma yang merupakan bagian dalam sitoplasma. Ektoplasma merupakan jaringan hialin yang berfungsi untuk mempertahankan diri atau protektif, sebagai organ untuk bergerak atau lokomotif, dan sebagai organ yang berfungsi untuk mengenal lingkungannya atau sensoris. Bagian dalam sitoplasma yaitu endoplasma yang bersifat granuler, merupakan bagian sitoplasma yang mempunyai peran sebagai sistem pencernaan makanan dan fungsi nutritif lainnya. Selain itu, endoplasma berperan sebagai sistem reproduksi sel. Di dalam endoplasma terdapat inti protozoa yang merupakan struktur yang sangat penting untuk mengatur fungsi hidup parasit dan reproduksi sel. Daur hidup protozoa umumnya mempunyai dua bentuk atau stadium, yaitu stadium trofozoid yang merupakan bentuk aktif dan stadium kista yang merupakan bentuk pasif. Stadium trofozoid biasanya bergerak aktif dan mengambil nutrisi dari lingkungannya, sedangkan stadium kista adalah bentuk diam yang membantu protozoa bertahan dan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, seperti kekeringan atau kekurangan nutrisi. Reproduksi protozoa dapat berlangsung secara seksual yang kemudian diikuti oleh reproduksi tahap seksual. Umumnya, reproduksi seksual terjadi pada hospes yang berbeda dengan hospes tempat berlangsungnya reproduksi aseksual. Selanjutnya, di sini ada pengelompokan protozoa. Pengelompokan protozoa dibagi menjadi 4. Yang pertama ada rhizopoda, yang kedua mastigopora, yang ketiga ciliata, yang keempat sporozoa. Yang pertama rhizopoda adalah protozoa yang bergerak dengan pseudopodi. Yang kedua mastigopora bergerak menggunakan flagel, sedangkan ciliata yang ketiga aktif bergerak dengan menggunakan cilia. Yang keempat ada sporozoa adalah kelompok protozoa yang tidak mempunyai alat gerak. Selanjutnya di sini ada klasifikasi sistemik protozoa. Filum merupakan tingkat klasifikasi tertinggi dalam klasifikasi biologi. Protozoa termasuk dalam beberapa filum, termasuk filum Plasmodroma dan Ciliopora. Setelah filum, protozoa dibagi menjadi kelas yang lebih spesifik berdasarkan karakteristik tertentu. Ada rhizopoda, mastigopora, sporozoa, dan ciliata. Selanjutnya ada genus. Genus merupakan tingkat klasifikasi terendah. Selanjutnya ada pengelompokan protozoa dan contoh spesies yang patogen untuk manusia. Di sini ada beberapa kelas protozoa dan tempat hidupnya masing-masing, dan ada gejala klinisnya. Contoh rhizopoda spesies Entamuba histolithisa, tempat hidupnya di usus besar, gejala klinisnya ada disenteri, hepatitis, dan abses hati. Selanjutnya ada rhizopoda. Kelas rhizopoda adalah golongan protozoa yang pergerakannya menggunakan kaki semu atau pseudopodi sebagai alat gerak. Spesies-spesies anggota kelas rhizopoda yang penting baik yang patogen maupun yang tidak patogen adalah Entamuba histolithisa, Entamuba coli, Entamuba gingivalis, Endolimax nana, Iodamuba busli, dan spesies Dientamuba fragilis. Rhizopoda adalah organisme uniseluler dari kingdom Protista. Rhizopoda juga merupakan organisme tingkat protoplasma di mana sel tunggalnya melakukan semua aktivitas vital hingga sel tunggal bertindak sebagai seluruh tubuh. Untuk membedakan genus-genus dari ordo Amubida, struktur inti masing-masing genus harus diperhatikan. Genus Entamuba mempunyai selaput inti yang dibatasi butir kromatin, sedangkan anak inti atau karyosom yang padat terletak di tengah atau di tepi inti. Yang kedua ada Endolimax mempunyai karyosom yang bentuknya tidak teratur dan terletak di tepi inti. Kemudian ada Iodamuba memiliki karyosom yang khas bentuknya dan besar ukurannya, dikelilingi oleh butiran-butiran bulat. Selanjutnya ada genus Dientamuba memiliki 2 inti dengan karyosom yang terdiri dari 6 butir kromatin. Selanjutnya ada Entamuba histolithisa.
Entamuba histolytica adalah penyebab penyakit amoebiasis pada manusia yang dapat menyerang usus atau intestinal amoebiasis dan organ-organ selain usus, extraintestinal amoebiasis. Entamuba histolytica paling sering menyebabkan amoebiasis usus, tetapi juga dapat mempengaruhi hati, saluran pernapasan, jantung, dan otak. Infeksi ini biasanya dimulai dengan menelan kista matang berinti 4 yang ditemukan dalam makanan atau air yang terkontaminasi tinja. Excitation terjadi di usus kecil dengan pelepasan trofozoid motil yang bermigrasi ke usus besar. Selanjutnya ada sebaran geografis. Amoebiasis banyak dilaporkan dari berbagai daerah di seluruh dunia, terutama daerah tropis dan subtropis, yang lingkungan kebersihannya buruk. Penyakit ini endemis di Indonesia, baik di luar Jawa maupun di Pulau Jawa, terutama di daerah pedesaan. Di Kalimantan Selatan, 12% dari tinja yang diperiksa menunjukkan adanya Entamuba histolytica, sedangkan di Medan, 6,25% dari penderita diare adalah disenteri amoebawi. Di daerah Kepulauan Seribu, Jakarta, 5% dari tinja anak sekolah dasar yang diperiksa menunjukkan adanya protozoa usus ini. Selanjutnya ada tempat hidup. Stadium trofozoid Entamuba histolytica ditemukan hidup di dalam jaringan mukosa dan submukosa usus besar penderita. Sedangkan bentuk kista parasit ini hanya ditemukan di dalam lumen usus. Ada juga beberapa jenis hewan lain yang juga dapat bertindak sebagai hospes definitif, yaitu ada kucing, anjing, tikus, hamster, dan marmut. Entamuba histolytica penyebab amoebiasis usus dalam keadaan tertentu dapat menyebar ke organ-organ lainnya, misalnya ke hati. Karena dalam kondisi tertentu, parasit ini dapat menyebar ke organ lain, terutama hati, dan menyebabkan abses hati yang serius. Proses penyebaran ini disebut sebagai amoebiasis ekstraintestinal atau ekstraparasitik. Abses hati yang disebabkan oleh infeksi Entamuba histolytica adalah komplikasi yang serius dan memerlukan perawatan medis yang tepat. Selanjutnya ada anatomi dan morfologi. Protozoa usus ini termasuk kelas Rhizopoda yang bergerak menggunakan pseudopodi atau kaki semu. Terdapat 3 bentuk Entamuba histolytica, yaitu bentuk trofozoid, bentuk kista, dan bentuk prakista. Yang pertama ada bentuk trofozoid. Bentuk trofozoid adalah bentuk parasit yang aktif bergerak, dapat tumbuh dan berkembang biak, aktif mencari makanan, dan bersifat invasif karena mampu memasuki organ dan jaringan tubuh lainnya. Yang kedua ada kista. Kista berbentuk bulat, mempunyai dinding dari hialin dan tidak aktif bergerak. Berdasar ukurannya terdapat 2 jenis kista amuba, yaitu kista minutiform yang kecil ukurannya antara 6-9 mikron dan kista mupniform yang berukuran lebih besar antara 10-15 mikron. Jika kista amuba berukuran kurang dari 10 mikron ditemukan di dalam tinja, kemungkinan kista amuba tersebut adalah Entamuba hartmanni yang tidak patogen lagi manusia. Yang ketiga ada prakista. Prakista merupakan bentuk peralihan antara stadium kista dan stadium trofozoid. Bentuk stadium prakista agak lonjong atau bulat berukuran antara 10-20 mikron dan mempunyai pseudopodi yang tumpul. Di dalam endoplasma prakista tidak ditemukan eritrosit maupun sisa-sisa makanan, sedangkan inti dan struktur inti prakista sesuai dengan inti dan struktur inti trofozoid. Selanjutnya ada pada pewarnaan tinja menggunakan lugol. Parasit tampak berwarna kuning sampai coklat muda. Inti terlihat dengan jelas dengan kariosom terletak di tengah-tengah inti. Sitoplasma Entamuba histolytica tampak halus dengan badan kromatoid yang tidak berwarna dan massa glikogen yang berwarna coklat tua. Dengan pewarnaan iron hematoksilin, inti parasit dan badan kromatoid tampak berwarna hitam dengan sitoplasma yang berwarna kebiru-biruan atau kelabu, sedangkan massa glikogen tidak berwarna. Selanjutnya ada daur hidup. Dalam tubuh manusia yang merupakan hospes definitif utamanya, daur hidup parasit ini dapat terjadi dengan lengkap. Bentuk infektif yang dapat ditularkan adalah bentuk kista berinti 4 yang tahan terhadap asam lambung. Infeksi terjadi secara peroral, dengan masuknya kista infektif bersama makanan atau minuman yang tercemar tinja penderita atau tinja karir amoebiasis. Proses ekskitasi terjadi di dalam sekum atau ileum bagian bawah. Mula-mula dari satu kista akan terbentuk satu amuba berinti 4, lalu tumbuh menjadi 8 amuba. Bentuk amuba akan menuju ke jaringan submukosa usus besar, kemudian akan tumbuh dan berkembang menjadi trofozoid. Jika terjadi toleransi oleh ospes, sebagian trofozoid masuk ke dalam lumen usus, berubah menjadi prakista, lalu menjadi kista. Di sini ada proses reproduksi.
Proses reproduksi entamuba histolitika berlangsung melalui 3 tahap, yaitu ekskistasi, enkistasi, dan multiplikasi. Pada proses ekskitasi terjadi transformasi dari bentuk kista ke bentuk trofozoid yang dimulai pada saat kista berada di dalam usus. Pada proses ekskistasi, satu kista infektif yang berinti 4 tumbuh menjadi 8 amobula, lalu berkembang menjadi 8 trofozoid. Proses enkistasi yang berlangsung beberapa jam terjadi di dalam lumen usus. Pada proses ini, bentuk trofozoid berubah menjadi bentuk kista. Pada proses multiplikasi yang hanya terjadi pada bentuk trofozoid, reproduksi terjadi dengan cara belah diri sederhana atau simple binary fission. Inti sel mula-mula membelah diri diikuti pembelahan diri struktur sitoplasma lainnya. Selanjutnya ini ada penularan. Infeksi terjadi dengan masuknya kista infektif melalui mulut bersama makanan atau minuman yang tercemar tinja. Yang pertama itu ada penularan langsung. Penularan langsung ini bisa dari orang yang terinfeksi melalui sentuhan, berciuman, atau berhubungan seksual. Contoh penyakitnya itu ada HIV atau AIDS, selfish, gonore, hepatitis, dan infeksi menular seksual lainnya. Dari ibu ke bayi, penularan dapat terjadi saat kehamilan, proses persalinan, atau menyusui. Terus dari hewan ke manusia. Penularan ini terjadi ketika tergigit oleh hewan, atau menyentuh kotoran atau urin hewan. Nah, yang kedua ini ada penularan tidak langsung. Terjadi ketika kita menyentuh benda yang terkontaminasi virus atau bakteri, mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Contoh penyakitnya itu ada keracunan makanan, antraks, flu babi atau flu burung. Atau digigit oleh serangga, misalnya demam berdarah, kaki gajah atau virus Zika. Yang ketiga itu ada melalui air. Penyakit ini ditularkan melalui air disebabkan oleh berbagai mikroorganisme. Yang selanjutnya itu ada amobiasis. Pada manusia, amobiasis disebabkan oleh entamuba histolitika yang dapat menyerang usus atau disebut intestinal amobiasis maupun organ-organ di luar usus yang disebut extraintestinal amobiasis. Amobiasis terjadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi larva E. histolitika. Kondisi ini umumnya ditandai dengan diare atau kram perut. Pada kasus yang parah, penderita dapat mengalami demam dan penyakit kuning. Amobiasis juga dikenal sebagai disentri amoeba. Jika tidak ditangani dengan tepat, penyakit ini dapat menimbulkan komplikasi yang serius, berupa penyebaran infeksi parasit ke otak atau hati. Penyebab amobiasis ini ada mengkonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi histolitika, menyentuh tanah, air, pupuk atau tinja yang terkontaminasi histolitika kemudian tidak mencuci tangan, menyentuh benda yang terkontaminasi histolitika kemudian memasukkan tangannya ke mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, berhubungan seks dengan penderita amobiasis terutama melalui mulut dan anus. Lanjut, ada perubahan patologi amobiasis. Amobiasis pada manusia dapat dibedakan atas amobiasis primer yang terjadi pada usus dan amobiasis sekunder yang terjadi pada organ di luar usus atau ekstraintestinal atau metastatik amobiasis. Jaringan usus yang terserang amobiasis terutama adalah usus besar, yaitu jaringan sekum dan daerah rektosigmoid. Dari usus trofozoid entamuba histolitika dapat mengadakan migrasi ke organ-organ lain, terutama ke jaringan hati, paru, dan otak. Beratnya kerusakan organ-organ penderita akibat entamuba histolitika dipengaruhi oleh tingginya daya tahan tubuh penderita, keadaan usus penderita, dan virulensi strain entamuba histolitika penyebab amobiasis.
Perubahan patologi amoebiasis. Patologi amoebiasis bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama ada patologi kasar. Pada patologi kasar, temuan berikut mungkin muncul pada pasien dengan amoebiasis. Epitel permukaan bergelombang atau akibat pelepasan musin vokal dan spasme lapisan otot. Ulkus nodular atau tidak teratur di cecum atau paling umum, kolon sigmoid dan rektum. Ulkus awal biasanya terdapat pada epitel interglandular. Terus ada nodular, lesi kecil atau subsentrimetri, bulat meninggi dengan pusat nekrotik dan tepi edema. Tidak beraturan, besar 1-5 cm, dangkal dengan tepi meninggi lebar. Yang kedua ada patologi mikroskopis. Pada patologi mikroskopis, amoebiasis ditandai dengan pembentukan ulkus multiple berbentuk labu atau ulserasi mikrohemogarik dalam yang melibatkan submukosa, yang merupakan temuan yang berhubungan dengan penyakit lanjut. Temuan tambahan yang mungkin muncul pada pasien dengan amoebiasis: ulserasi antar kelenjar, hiperemia mukosa menebal, hiperplasia kelenjar reaktif, edema stroma, infiltrasi neutrofil, eosinofi atau jarang, dan makrofag. Selanjutnya ada amoebiasis usus, bakteri pendamping atau yang disebut asosiat bakteria yang terdapat di dalam usus. Penderita bisa menyebabkan terbentuknya lingkungan hidup yang dapat merangsang meningkatnya sifat invasif amoeba. Jika terjadi amoebiasis usus akut di sepanjang usus besar atau di daerah ileocecal dan rektosigmoid, dapat terjadi pembentukan ulkus-ulkus. Ulkus bervariasi ukurannya, dari sebesar ujung jarum sampai lebih dari 3 cm. Bentuk ulkus umumnya mempunyai bentuk bulat atau lonjong dengan tepi ulkus yang tidak teratur bentuknya dan curam dindingnya. Jika dilakukan pemotongan melintang, ulkus menunjukkan gambaran seperti botol atau disebut flask-shaped ulcer. Ulkus berisi cairan berasal dari bahan nekrotik yang berwarna kekuningan atau kehitaman. Masa inkubasi amoebiasis yang berlangsung antara 4-5 hari diikuti gejala klinis berupa diare atau bila sudah kronik dapat terjadi sembelit. Gejala klinis penderita amoebiasis usus yang akut atau disebut disenteri amoeba berupa gejala-gejala disenteri yang disertai nyeri perut hebat sebelum buang air besar atau bisa disebut tenesmus. Penderita buang air dengan frekuensi defikasi sekitar 6-8 kali sehari. Tinja penderita berbau asam yang menyengat disertai dengan darah atau lendir yang tercampur bersama tinja. Konsistensi tinja dapat berbentuk cair, setengah cair, atau berbentuk padat. Penderita amoebiasis usus kronis selain mengalami pembentukan ulkus-ulkus di usus juga ditemukan proses regenerasi jaringan. Karena itu, ulkus yang terjadi hanya terbatas pada mukosa usus, tidak mencapai jaringan otot di bawahnya. Akibat terjadi pembentukan jaringan perut, usus penderita menipis dindingnya. Selanjutnya ada amoebiasis hati, penyebaran ekstraintestinal entamoeba histolitika yang berasal dari amoebiasis usus terjadi melalui aliran darah atau akibat terjadinya abses usus yang pecah. Terjadinya kontak bahan infektif dengan jaringan hati menyebabkan terjadinya amoebiasis hati. Pada penderita amoebiasis hati, abses hati sering dijumpai di bagian posterosuperior lobus kanan hati. Pada umumnya, jaringan hati hanya terbentuk satu abses yang besar ukurannya. Abses yang masih kecil ukurannya bentuknya itu bulat atau lonjong, berisi cairan abses yang berwarna abu-abu kecoklatan. Pada abses yang besar ukurannya, dinding abses tebal dan berisi cairan abses yang berwarna kuning atau kemerahan. Pemeriksaan mikroskopis atas irisan abses hati menunjukkan adanya bahan granuler di bagian sentral
Di bagian sentral ini tidak ditemukan parasit amoeba. Irisan jaringan hati di bagian tengah menunjukkan adanya sel-sel hati yang mengalami degenerasi, leukosit, sel-sel jaringan ikat, dan eritrosit. Di bagian tengah irisan jaringan hati ini kadang-kadang ditemukan trofozoid amoeba. Pada bagian tepi abses hati dapat dijumpai sel-sel hati yang mengalami nekrosis dan dampaknya adanya bendungan kapiler-kapiler. Pada sel-sel hati yang masih sehat dapat ditemukan trofozoid amoeba. Penderita amoebiasis hati menunjukkan gejala klinis berupa nyeri daerah hipokondrium kanan, demam, ikterus, dan hepatomegali. Selain itu, penderita cepat menjadi kurus, namun umumnya tidak mengalami disenteri atau gangguan pencernaan. Selanjutnya ada komplikasi abses hati. Jika penderita tidak diobati dengan baik, komplikasi dapat terjadi berupa berlanjutnya proses lisis jaringan hati, sehingga menyebabkan abses pecah dan menyebar ke organ-organ di sekitar hati. Abses hati di bagian kanan yang pecah akan menimbulkan kerusakan pada jaringan paru, rongga pleura kanan, diafragma, dan rongga peritoneum, serta kerusakan jaringan kulit atau yang disebut granuloma kutis. Sedangkan abses hati yang pecah ke daerah paru menyebabkan dahak berwarna coklat merah tua yang mengandung trofozoid. Pecahnya abses ke dalam rongga pleura dapat menimbulkan empima toraks. Sedangkan abses yang pecah ke daerah diafragma menimbulkan abses subfrenik. Abses yang pecah ke daerah peritoneum menimbulkan peritonitis umum. Pecahnya abses di bagian hati sebelah kiri menyebabkan terjadinya kelainan di daerah lambung yang menyebabkan hematemesis. Selain itu, terjadi kerusakan jaringan kulit, rongga pleura kiri, dan perikardium. Jika terjadi perikarditis purulenta, hal ini dapat menyebabkan kematian penderita. Pecahnya abses hati ke arah bawah atau inferior akan menyebabkan terjadinya kelainan di jaringan usus atau di rongga peritoneum yang dapat menimbulkan peritonitis. Lanjut, ada amoebiasis organ lain. Organ-organ lain yang dapat terserang amoebiasis adalah jaringan paru, otak, kulit, dan limpa. Pada amoebiasis paru atau pulmonary amoebiasis, infeksi dapat terjadi secara primer atau sekunder. Infeksi primer terjadi akibat trofozoid amoeba mencapai paru melalui sirkulasi darah portal, sehingga mencapai kapiler-kapiler paru. Sedangkan pada amoebiasis paru sekunder, trofozoid berasal dari abses hati bagian kanan yang pecah. Abses pada amoebiasis otak atau cerebral amoebiasis umumnya merupakan abses tunggal yang berukuran kecil yang terjadi akibat komplikasi abses hati atau abses paru. Pada amoebiasis kulit, umumnya yang terserang adalah kulit di dekat tempat keluarnya cairan abses hati, abses appendix, atau pada waktu dilakukan operasi usus. Kulit yang terserang mengalami nekrosis yang disebabkan oleh trofozoid yang terdapat di daerah tersebut. Terjadinya amoebiasis limpa terutama akibat komplikasi amoebiasis hati atau secara langsung disebabkan oleh penyebaran trofozoid entamoeba histolytica dari daerah kolon. Lanjut, ada diagnosis amoebiasis. Untuk menegakkan diagnosis, pasti amoebiasis harus dapat ditemukan trofozoid atau kista entamoeba histolytica dan didapatkan kristal Charcot Leyden yang spesifik. Pemeriksaan tinja secara makroskopis pada amoebiasis usus akut menunjukkan tinja yang berwarna merah tua berbau menyengat karena bersifat asam. Pada pemeriksaan mikroskopis dapat ditemukan trofozoid amoeba dan kristal Charcot Leyden. Pada pemeriksaan darah, gambaran darah menunjukkan adanya leukositosit, sedangkan uji serologis menunjukkan hasil yang negatif. Penderita dengan amoebiasis usus kronis umumnya tidak menunjukkan gejala atau keluhan.
atau asimptomatis, sedangkan pada karir amoebiasis bentuk makroskopis tinja adalah normal. Pada pemeriksaan mikroskopis atas tinja ditemukan kista amoeba, sedangkan pemeriksaan darah tidak menunjukkan kelainan. Pada pemeriksaan serologi karir amoebiasis yang asimptomatis hasilnya negatif, sedangkan uji serologi pada karir konvalesen menunjukkan hasil yang positif. Diagnosis pasti amoebiasis hati dapat ditetapkan jika dapat ditemukan parasit amoeba atau trofozoit pada jaringan hasil biopsi atau cairan abses. Selain itu, pada pemeriksaan tinja ditemukan kista amoeba yang menentukan adanya sumber infeksi kronis di usus. Pada pemeriksaan darah terdapat gambaran leukositosis dan granulosit neutrofil sebesar 70-75%. Berbagai pemeriksaan serologi dapat membantu menegakkan diagnosis amoebiasis hati, misalnya melalui uji fiksasi komplement, uji imunohemaglutinasi, dan tes precipitin. Untuk menetapkan diagnosis pasti amoebiasis paru harus ditemukan trofozoit entamoeba histolytica pada dahak penderita. Uji intradermal, pemeriksaan serologi, dan pemeriksaan radiologi dapat membantu menegakkan diagnosis amoebiasis paru dan amoebiasis ekstraintestinal lainnya. Lanjut, ada pengobatan amoebiasis. Obat-obat amoebiasida yang dapat digunakan secara peroral baik untuk mengobati amoebiasis usus maupun amoebiasis ekstraintestinal. Antara lain adalah metronidazole merupakan obat pilihan, nimorazole, ornidazole, tinidazole, skinidazole, dan clefamine. Emetin yang hanya dapat diberikan melalui suntikan tidak dianjurkan untuk mengobati amoebiasis. Apabila penderita amoebiasis juga mengalami infeksi sekunder, maka antibiotika dapat diberikan. Pada penderita dengan abses amoebiasis hati, aspirasi abses dapat dilakukan jika lokasi abses berada di dekat permukaan tubuh atau kulit. Obat yang disarankan dapat berupa metronidazole dan iodoquinol. Namun obat-obat ini memiliki efek samping seperti mual, sakit kepala, menyebabkan mulut kering, atau warna urin yang menjadi gelap. Jika mengkonsumsi obat-obat ini, Anda tidak boleh meminum alkohol selama perawatan. Infeksi entamoeba dalam saluran pencernaan akan menghilang dalam 2 minggu. Jika histolytika bergerak ke organ lain, tetap memiliki kemampuan untuk pulih sepenuhnya jika dirawat dengan tepat dan benar. Ambiasis umumnya bisa sembuh jika rutin menjalani perawatan dan pengobatan. Biasanya pengobatan akan berlangsung sekitar 2 minggu. Jika memiliki kasus yang lebih serius, yaitu di mana parasit muncul di jaringan internal atau organ dalam, harus segera diobati. Lanjut, ada dosis dan pemberian amoebisida. Amoebisida yang dapat digunakan untuk mengobati amoebiasis antara lain adalah metronidazole, tinidazole, nimorazole, ornidazole, secnidazole, dan clefamide. Yang pertama ada metronidazole. Amoebisida ini merupakan obat pilihan untuk mengobati amoebiasis usus maupun amoebiasis hati. Untuk amoebiasis usus ringan atau sedang, dosis dewasa yang diberikan adalah 3 kali 500-750 mg per hari selama 7-10 hari. Sedangkan penderita anak diberikan metronidazole dengan dosis 35-50 mg per kilogram berat badan per hari, terbagi dalam 3 dosis yang diberikan selama 7-10 hari. Untuk mengobati amoebiasis hati dan amoebiasis usus berat, semakin dengan dosis di atas. Metronidazole diberikan dengan dosis dewasa 3 kali 750 mg per hari, diberikan selama 7-10 hari. Sedangkan pada anak diberikan
metronidazol dengan dosis 35-50 mg per kilogram berat badan per hari, terbagi dalam 3 dosis, yang diberikan selama 7-10 hari. Yang kedua ada tinidazol. Tinidazol diberikan sebagai dosis 2 gram per hari selama 3 hari untuk mengobati amoebiasis usus dan diberikan 5 hari untuk mengobati amoebiasis hati maupun amoebiasis ekstraintestinal lainnya. Untuk dewasa diberikan dengan dosis 2 gram per hari, sedangkan dosis untuk anak adalah 50-60 gram per kilogram berat badan, maksimum 2 gram per hari selama 3 hari. Yang ketiga ada nimorazol. Untuk mengobati amoebiasis usus, nimorazol diberikan selama 5 hari. Dosis untuk orang dewasa adalah 2 gram per hari, sedangkan dosis untuk anak adalah 30-40 mg per kilogram berat badan per hari. Untuk mengobati amoebiasis hati, nimorazol diberikan dengan dosis yang sama untuk amoebiasis usus yang diberikan selama 10 hari. Yang keempat ada ornidazol. Ornidazol dapat digunakan untuk mengobati amoebiasis usus maupun amoebiasis hati. Untuk orang dewasa, obat ini diberikan dengan dosis 2 kali 1 gram per hari, diberikan selama 3 hari, sedangkan dosis untuk anak adalah 50 gram per kilogram berat badan per hari, yang diberikan selama 3 hari. Yang kelima ada seknidazol. Obat ini ditunjukkan untuk mengobati amoebiasis usus maupun amoebiasis hati. Untuk mengobati amoebiasis usus, obat diberikan dengan dosis untuk orang dewasa 3 kali 500 mg selama 3 hari. Sedangkan dosis anak adalah 25 mg per kilogram berat badan per hari, yang diberikan selama 3 hari. Untuk mengobati amoebiasis hati, dosis yang sama diberikan selama 5-10 hari. Yang keenam ada clefamid. Clefamid hanya digunakan untuk mengobati amoebiasis usus dengan dosis orang dewasa 3 kali 500 mg selama 10-20 hari pengobatan. Lanjut, ada pencegahan amoebiasis. Penularan amoebiasis umumnya terjadi per oral. Karena itu, upaya pencegahan amoebiasis ditunjukkan dengan cara memasak makanan dan minuman dengan baik. Selain itu, kebersihan lingkungan harus dijaga agar terbebas dari lalat dan lipas serta tikus. Dan diupayakan agar sistem pembuangan tinja dan limbah di rumah tidak mencemari sumber air minum atau sumur. Pada waktu bekerja menangani hewan, coba atau terutama primata di laboratorium hendaknya selalu berhati-hati agar tidak tertular bahan infektif yang berasal dari hewan coba. Karir amoebiasis harus dapat ditemukan agar dapat sumber penularan ini dapat diobati sampai sembuh, sehingga tidak menjadi sumber infeksi amoebiasis bagi masyarakat di sekitarnya. Langkah-langkah yang bisa dicegah yang pertama itu mencuci tangan. Cuci tangan menggunakan sabun cair setelah buang air kecil atau buang air besar. Yang kedua itu cuci bahan makanan dan peralatan masakan. Yang ketiga, masak air sampai mendidih. Sebelum diminum, pastikan untuk memasak air terlebih dahulu sampai mendidih. Hal itu bertujuan untuk membunuh bakteri atau parasit yang mungkin terkandung dalam air, sehingga tidak berbahaya saat masuk ke dalam tubuh. Entamoeba coli. Amoeba yang bentuknya mirip Entamoeba histolytica ini tidak patogen bagi manusia, karena sering dijumpai di dalam usus manusia. Parasit ini harus dibedakan morfologinya dari E. histolytica yang patogen, yang dimana amoeba adalah sejenis parasit yang bentuknya mirip dengan Entamoeba histolytica namun tidak berbahaya bagi manusia karena sering ditemukan di dalam usus manusia. Penting untuk membedakan morfologi amoeba dari E. histolytica yang bersifat patogen atau berbahaya. Dengan membedakan kedua jenis parasit ini, dokter dapat menentukan pengobatan yang tepat jika seseorang terinfeksi oleh salah satunya. Oleh karena itu,
Pengetahuan tentang perbedaan antara amuba dan E. histolytica sangatlah penting dalam bidang medis. Dilanjut dengan anatomi dan morfologi parasit. Bentuk Trophozoid Entamoeba coli berukuran 20-40 mikron atau lebih besar dari E. histolytica. Mempunyai sitoplasma kasar dengan endoplasma yang tidak mengandung eritrosit. Pemeriksaan mikroskopis atas tinja menunjukkan bentuk inti yang memiliki karyosom yang besar, terletak di pinggir sel dan dikelilingi halo yang lebar. Kromatin yang terdapat di sekitar selaput inti tanpa kasar. Trophozoid E. coli bergerak lambat dengan tonjolan pseudopodi yang tidak seaktif gerakan pseudopodi E. histolytica. Kista E. coli berukuran garis tengah antara 15 dan 20 mikron, dengan kista matang yang mempunyai 8 inti, massa glikogen maupun badan kromatoid tidak terdapat pada kista parasit ini. Kemudian ada amoeba meningoencephalitis. Radang selaput otak atau meningoencephalitis oleh amoeba banyak dilaporkan dari berbagai tempat di seluruh dunia. Penderita mengalami infeksi sesudah berenang di kolam renang yang ada di rumah atau berenang di air tawar yang panas airnya. Amoeba yang menjadi penyebab utamanya adalah Naegleria fowleri, yang dimana Naegleria fowleri adalah parasit yang memiliki ukuran trophozoid antara 15 sampai 40 mikrometer, sedangkan kistanya mempunyai ukuran garis tengah antara 10 sampai 25 mikrometer. Parasit ini dapat menyebabkan infeksi otak yang sangat langka tetapi serius pada manusia jika masuk ke dalam tubuh melalui hidung saat berenang atau mandi di kolam renang atau sungai tertentu. Adapun Naegleria fowleri merupakan organisme termofilik golongan Amboflagellata yang hidup bebas di air tawar yang panas, sedangkan Acanthomoeba hidup bebas di tanah dan air tawar atau air payau yang hangat. Kemudian dilanjut dengan rhizopoda yang tidak patogen. Ada beberapa spesies amoeba tidak patogen yang morfologinya harus dibedakan dari Entamoeba histolytica. Adalah yang pertama Entamoeba gingivalis, yang kedua Endolimex nana, yang ketiga Ladomeba busil, yang keempat Dentamoeba fragilis. Yang pertama, Entamoeba gingivalis adalah jenis parasit yang hidup di dalam mulut, terutama di sekitar gigi. Parasit ini hanya memiliki satu tahap perkembangan aktif yang disebut trophozoid dan ukurannya berkisar antara 10 sampai 20 mikron. Inti dari parasit ini mirip dengan inti E. histolytica, namun sitoplasmanya tidak mengandung sel darah merah. Parasit ini biasanya ditemukan pada orang dewasa dan dapat menyebabkan infeksi pada gusi dan jaringan lunak lainnya di rongga mulut. Meskipun jaringan penyebab penyakit serius, Entamoeba gingivalis tetap perlu diwaspadai karena bisa memperburuk kondisi kesehatan gigi dan mulut jika dibiarkan tanpa pengobatan. Yang kedua, Endolimex nana adalah parasit yang hidup di dalam usus besar manusia. Parasit ini bisa ditemukan pada tinja seseorang yang mengalami diare ataupun disenteri. Endolimex nana memiliki dua bentuk, yaitu trophozoid dan kista. Trophozoid berbentuk bulat dengan ukuran sekitar 8 mikron dan gerakannya lambat. Di dalam sitoplasma parasit tidak terdapat sel darah merah. Parasit ini juga memiliki karyosom yang besar dan tidak teratur bentuknya, serta letaknya berada di bagian tepi inti yang menempel pada selaput inti. Sementara itu, kista Endolimex nana berbentuk lonjong dengan ukuran sekitar 8 mikron, mempunyai 1-4 inti dan tidak mengandung glikogen maupun badan kromatoid. Yang ketiga, Ladomeba busil adalah parasit yang hidup di dalam usus, terutama di daerah kolon. Parasit ini memiliki dua bentuk, yaitu trophozoid dan kista.
Trofozoit merupakan bentuk aktif dari parasit yang bergerak lambat dengan ukuran antara 8 sampai 12 mikron. Sementara itu, kista adalah bentuk diam dari parasit yang berukuran sama dengan trofozoit, yaitu sekitar 8 sampai 12 mikron namun tidak mengandung badan kromatoid. Yang keempat, Dentamoeba fragilis adalah jenis amoeba usus yang paling kecil. Bentuknya hanya berupa trofozoit, yaitu bentuk hidup dari amoeba yang tidak membentuk kista. Trofozoit Dentamoeba fragilis memiliki 2 inti dan ukurannya sekitar 5 sampai 8 mikron. Sitoplasmanya tidak mengandung sel darah merah, tetapi terdapat 6 butir kromatin besar yang tersusun seperti bintang di dalamnya. Selanjutnya, diferensiasi protozoa usus. Perbedaan bentuk morfologi protozoa usus, baik yang terdapat dalam bentuk stadium kista maupun stadium trofozoit, dapat dijabarkan pada gambar di bawah ini.